Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Kali ini AGM channel kedapatan motor CB 150 Verza ya. Oke, ini adalah motornya tetangga depan rumah ya. Ini saya vlog karena bapaknya nggak ada di sini biar jelas. Oke Mas Bro ya. Oke. Yang pertama keluarnya yaitu kaki-kaki. Kaki-kaki sudah saya perbaiki Mas Bro. Ini monggo jangan perhatikan. Mulai dari bearing-bearing ini tadi sampai dengan bos arm. Jadi sampai dengan bos armnya ini tadi. Oke, sudah diganti semua nih sama Dika. Oke. Kemudian yang berikutnya yaitu masalah mesin Mas Bro. Mesin ini kalau kondisi dingin ya itu digas begitu. Yang tersebut berebet bahasa bengkelnya Mas Bro ya. Oke, atau ditarikkan tidak bisa. Nanti kalau misalkan sudah mulai panas gitu sudah dipakai gitu dia bisa. Oke. Kembali ke pokok permasalahan. Berebet gitu. Dasarnya berebet yaitu kekurangan BBM atau kelebihan BBM. Jadi kurang BBM juga berebet, kelebihan juga berebet gitu. Yang berikutnya jikalau itu tidak ada maka pengapian yang terganggu. Oke, kalau ke pengapian terganggu kita berhentikan dulu karena motor ini kondisinya baru. Kita mengarah kepada kurang BBM atau lebih BBM. Kalau kita menganalisa katakanlah motor ini kalau dingin dia berebet, kemudian panas itu berebetnya bisa berkurang ya, atau mungkin disebut bilang kalau saya merasa berkurang, ya Mas Bro ya. Nah, berarti secara logika itu adalah kekurangan BBM. Kenapa? Dalam teorinya kondisi panas ya, itu kena sentuh kondisi panas ya, dia kena BBM sedikit aja maka dia sudah bisa responsif. Kondisi panas gitu. Kondisi dingin maka perlu BBM. Contoh lagi pada motor karbu. Pada saat kondisi dingin dia minta dicuk. Gini pembuatan. Yang artinya bahwa dia minta ditambahkan BBM. Nah, itu kondisi dingin. Nah, ini sama kondisinya bahwa kondisi dingin dia berebet. Nah, kemudian bagaimana? Saya tunjukkan kondisi awalnya dulu. Ini kondisi masih dingin. Dingin. Kalau kita pakai tuh, orang jelas ya. Jelas ya? Nah, saya on-kan dulu. Honda Indonesia Verza 150. Nah, oke. Kita cek ini kontak on. Berapa panasnya? Monggo penjelasan perhatikan. Loh, temperatur mesin panasnya masih 33. Oke, berarti masih dingin bener ya. Oke, sekarang saya hidupkan. Hidup langsung bisa Mas Bro. Tapi kalau kita tarik gas, nah, udah nih, nah berebet ini. No, berebet ini. Tapi kalau langsung kita tarik, but gini dia bisa. Jadi berebet langsung but gitu. Oke. Nah, berebet ini Mas Bro. Bagaimana supaya penjual bisa melihat? Nah, ini suara mesinnya ini. Kemarin tak tap aja olinya nggak ada. Oh ya Mas Hari ya. Kemarin saya tap olinya sudah tinggal sedikit sekali. Oke Mas Bro. Ini berebet nih Mas Bro kondisinya loh. Kita gas begini. Oke, saya matikan supaya. Oke Mas Bro, kembali ke pokok permasalahan ya. Saya kontak on dulu. Oke, kemudian kalau kita mau mengecek ya, ini lihat dulu panasnya mesin masih 44 ya, naiknya nah 44. Oke. Kalau kita mau mengecek, nah apa namanya itu membaca kode kerusakan. Oke, kita cek sejarahnya. Ini akan kelihatan Bro, injektor bermasalah, yang artinya
bahwa motor ini terjadi masalah pada BBM-nya. Ini kan alat saya ini kan bilangnya injektor toh. Nah, injektor itu bukan berarti injektornya yang sakit Mas Bro, tapi jalur BBM, artinya begitu. Jadi bukan berarti kalau sini sebut injektor, kemudian injektor diganti sembuh, tidak ya. Karena di sini, di alat ini menyebutnya adalah injektor, itu artinya adalah jalur BBM dia kekurangan, intinya begitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana? Yang pertama kali harusnya kita mengecek masalah tekanan BBM Mas Bro. Dibantu deh, Om Le. Hidupkan deh. Ini Mas Bro. Nah, ini termasuk masih cukup kalau kita mau ngomong. Ya, seharusnya harusnya ke 50 kayak begitu ya, atau standarnya 42 ya kan. Nah, ini segini ini seharusnya cukup loh. Tapi dia bilangnya injektor ya. Injektor itu jalur BBM. Nah, maka bagaimana? Ini matikan dulu deh. Langkah terbaiknya kita naikkan aja dulu. Kita naikkan dulu dari standarnya biar nanti bisa mencukupi kebutuhan di saat putaran rendah. Oke? Buka Le. Reaksinya dulu. Iya. Ini adalah orangnya tutup ya, orangnya. Ini adalah orangnya yang di lubang duduk ya. Namanya lupa yuk. Yang itu ya. Oke, ini kan kita potong toh. Nah, menggunakan tang potong ini tadi paling gampang gini, mulai dari awal. Ini kita potong miring begini. Nah, udah kita potong miring 2 kali. Jadi biar agak ngerucut sedikit. Nah, kita ambil di sini. Nah, kondisinya begini. Biasa untuk ganjel itu Mas Bro. Ini regulatornya kita ganjel supaya dia bisa menaik itu. Nah, ini lubang ini tuh. Oke, nanti itu akan menaik ya. Ini kotor juga nih, kita semprotin dulu ya.
Oke Mas Bro, saya jelaskan. Jadi tujuannya mengganjel ini agar regulator tadi kita tutup supaya dia tidak bergerak keluar. Kalau dia bergerak keluar regulatornya, maka itu tekanannya menurun begitu. Kalau dia ditekan ke dalam, maka dia tekanannya meninggi. Kayak begitu loh, menghambat begitu loh. Kayak gitu. Mulai capek dikit ya? Enggak. Berat loh, kayak ada isinya. Oke, yang untuk jalurnya BBM ini tidak boleh kebalik ya. Yang untuk rotaknya ini loh, tidak boleh kebalik. Nah, jadi ini untuk rotak ya, tidak boleh kebalik. Kalau yang satunya bisa kebalik kan itu. Tapi sebaiknya jangan dibalik Mas Bro. Nih, kelihatan sayang. Jadi sini biru, hijau muda, kemudian ini hijau agak tua ya, kemudian ini merah muda. Ini kan ada tandanya toh, artinya ada bungkusnya, lainnya nggak ada bungkusnya, jadi bersilangan kan. Tadi Ome di sebelah kiri ya? Tadi Ome di sebelah kiri ya? Iya. Tadi Ome di sebelah kiri. Mungkin ke belakang dik. Depan. Ini Mas Bro, jangan perhatikan. Tadi kan kurang dari 40 toh. Ini naiknya cuma bisa naik segini nih. Coba naik gas dikit deh. Oh, bisa naik. Nah, oke Mas Bro. Coba stabilkan. Nah, sudah. Tadi masuk angin, sudah selesai. Tadi kan bisa melihat jadi toh, di bawahnya 40 toh. Ini bisa menaikkan sedikit di situ. Oke. Kemudian pertanyaannya sekarang, kenapa motor ini, saya kan berbet apa Leh? Biar cek jika dulu yang berbet apa enggak. Nah, ini kan langsung Mas Bro. No, rasanya ini kelihatan loh. No, langsung. Seret, pelan dik. Seret.
Oke, tidak ada berebet. Oke Mas Bro, sudah tidak ada berebet ya. Sekarang pertanyaannya, nah, berebet itu adalah kekurangan BBM atau kelebihan BBM gitu. Pada kondisi motor ini sudah saya jelaskan ciri-cirinya itu mengarah kepada kekurangan BBM. Ciri-cirinya mengarah kepada kekurangan BBM. Kalau kekurangan BBM, maka di riset saya dia bilangnya injektor. Kalau orang tidak paham, maka yang diganti adalah injektornya. Belum tentu gitu. Itu adalah menunjukkan jalur BBM. Nah, langkah pertama saya naikkan tekanan BBM tadi. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan kepada penjenengan ya. Apakah ada cara lain yang lebih mudah atau murah begitu? Ya ini tadi dengan cara menaikkan tekanan BBM ini tadi. Oke. Kalau tidak begitu, mungkin penjenengan bisa mengganti rotaknya ya dengan kualitas Mas Bro ya. Jangan asal penggantian rotak ya. Kalau rotaknya tidak berkualitas, dia juga malah membuat down nanti. Oke, bisa dipahami ya. Nah, terkadang tekanannya bisa tinggi, tapi pada saat dipakai terus, rotak itu tidak bisa mensupport dengan baik. Itu bisa terjadi jika rotaknya tidak bagus kualitasnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini adalah cara yang paling mudah saya tunjukkan kepada penjenengan. Jadi berarti mudah dan murah, yaitu dengan cara menaikkan tekanan BBM ini tadi. Oke, coba lagi Dek. Kontak on. Nah. Tenang, sudah kok, tenang. Oke, matikan. Oke Mas Bro, ini hasilnya sudah sembuh. Kemudian pertanyaannya, sampai berapa lama Mas? Ini kalau terhitung katakanlah antara 6 bulanan, masih cukup Mas Bro dengan cara melakukan penekanan semacam ini. Syukur-syukur bisa bertahun-tahun gitu. Oke, nah nanti akan komunikasi sama yang punya. Jikalau nanti mau diganti, berarti tinggal melakukan penggantian. Intinya begitu Mas Bro. Jadi sekalian menunjukkan kepada konsumen biar dirasakan. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video AGM terbaru. Oke, biar sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel.